Baik, ini adalah masukan terakhir dari proposal Y3. Saya secara khusus akan memberikan catatan untuk catatan kakinya, ya. Jadi kalau konteks sejarah, kalau dibandingkan dengan penulisan skripsi dari jurusan-jurusan lain, memang sejarah yang masih menggunakan catatan kaki, ya. Nah, dalam konteks catatan kaki itu ada aturan-aturan tertentu, ya. Titik koma itu jelas, ya. Titik komanya itu menunjukkan suatu seni tersendiri juga, kalau saya boleh bilang seperti itu, ya. Nah, jadi pertama secara teknis, ya, ada orang yang kemudian menjorokkan seperti ini, ya, menjorokkan catatan kaki catatan kakinya ke sini, ya, hampir sama apanya dengan apa namanya ini, dengan penjorokan spasinya ini. Jadi harusnya sama ini, ya. Tolong diperbaiki ini harus sejalan nih, ya. Nah, ini harusnya sejalan itu, ya. Itu satu. Yang kedua, ini nggak boleh ini spasi apanya rata kanannya harus rata kanan nih, jangan rata kiri, ya. Jadi harus rata kanan ini, ya. Ini seperti ini. Nah, jadi nama pengarang, judul, kemudian jangan pakai titik, ya, jangan titik, hapus. Nah, langsung dalam tanda kurung, nah, halaman, nah gitu, ya. Jadi ini catatan kakinya yang harus diperbaiki, ya. Margin kanan bikin margin kiri, artinya rata kanan di sini. Teknisnya ini harus sama seperti ini, ya. Yang kedua juga saya tidak tahu, ya, tapi memang harus belum ada aturan yang tegas di jurusan kita. Hurufnya kenapa harusnya kecil seperti ini? Ya, kalau dosen-dosen yang lain yang matanya udah parah, ya, ini sakit matanya ini, ya. Jadi ini dibesarkan saja, ya, dijadikan 12 ini, ya. Tetap Times Roman sesuai dengan ukuran dengan form yang lain. Nah, ini tolong dijadikan 12, ya. Jadi enggak apa. Oke, jadi itu yang mau catatan kakinya. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini judulnya ini tolong benar nggak nih seperti ini? Jangan sampai salah, ya. Jangan sampai salah ini. Ini jangan ada titik lagi. Ini harus menyatu ini. Nggak boleh diapakan, ya. Nah, ini harus seperti ini, ya. Mutia Farida Hatta dan kawan-kawan. Nah, ini nggak seperti ini. DKK-nya kecil, ya. Ini titik koma. Nah, ya, ini harus rata ke kanan, ya. Ini nggak boleh ada titik. Langsung Jakarta halaman. Nah, ini, ya. Nah, jadi saya bilang tadi setelah bagian 1 sampai sistematika, khususkan mengedit catatan kakinya, ya. Khususkan itu, jangan salah-salah kata, nama orang, ya, judul bukunya jangan salah, tempat terbitnya, tahun terbitnya, ya. Nah, ini Kompas, ya, huruf besar. Apakah Kompas Media? Coba dicek lagi. Titik komanya nih jangan salah ini, ya, jangan salah. Nah, yang kedua, menulis ini ibitnya ibit dari mana? Ya, ibitnya Mutia. Nah, kalau Mutia, ya, tulis saja Mutia, ya. Mutia, Mutia, koma, DKK, titik koma, ibit. Nah, itu, ya, ibit huruf kecil. Jadi kita tahu nih, oh, ini Mutianya halamannya berbeda dengan halaman yang di atas,
Ya, ini catatan yang selanjutnya untuk catatan kaki. Ya. Nah, ini tolong dicek lagi spasi-spasinya, judul-judulnya ya. Ini komanya, setelah koma itu ada spasi ya. Jangan langsung, ini edit lagi, perbaiki lagi. Ini juga ya. Nah, ini ya, lihat di Fanamka ibid. Nah, ibidnya ham Irfanamka ibid ya, tidak masalah ini. Ya, ini Irfanamka ya. Nah, kalau ya tulis, jangan ibid langsung seperti ini, nggak boleh. Ya, ratanya juga. Nah, ini juga ibidnya. Ini apa ini? Al-Ansori ini siapa ini? Nih, komanya ini spasikan. Kamu kan ingin bilang bahwa tulisan-tulisan mereka ya. Nah, ini. Ya, ini karena sudah dihapus berarti ini nggak perlu lagi ini. Ya, nggak perlu nih. Semua yang menjadi catatan kaki ini. Ya. Nggak perlu lagi nih. Nanti digunakan ketika buku-bukunya ya masih bisa dipakai informasinya. Ini buku-buku ini nanti mungkin untuk menambah literasi atau referensi ketika menulis di bab-bab yang akan datang. Ya. Nah, ini ya. Ini apa nih? Kok pakai titik koma nih? Ya. Sorry. Ini koma saja ya. Ini kebanyakan kesalahan teknisnya ini. Ya. Nih. Jadi belajar lagi di mana meletakkan koma. Setelah koma itu apa? Apakah langsung katanya atau spasinya dulu? Ya. Ini harus diperbaiki nih, hampir semuanya rata-rata ini. Ya, inilah seni dari penulisan sejarah. Titik koma itu punya makna, ya. Punya makna. Ini saya nggak tahu ini apa ini, alam spasi 12 ini. Ya. Apa ini? Ya, nah ini, ya artinya ini udah terhapus ini, nggak perlu ini. Jadi kalau kayak gini, kamu kan ingin mengatakan bahwa mestinya di catatan kaki ini kamu tulis beberapa kajian lain tentang Pereri di antaranya. Ya udah, satukan saja ini, ya satukan aja semuanya itu. Jangan dipisah-pisah, ya titik. Ya, ini titik koma. Nah, kalau untuk membedakannya itu ya misalnya ini sudah judul titik kan, kasih koma. Nah, BPSIM. Nah, ini titik koma spasi Agusti Asnan. Nah, ini titik koma lagi spasi untuk jadi jangan kayak nulis yang tadi ya, seperti itu dan seterusnya. Oke. Kita lanjut masuk ke daftar pustaka Anda ya. Kita lihat daftar pustakanya. Nah, ini secara teknis ini satu spasi semuanya ya, satu spasi ya. Jadi kan satu spasi ya, kayak gini ya. Ya, jangan lupa ini rata kanan di sini ya. Rata kanan ini nggak masuk nih. Apa nih? Dah. Oke. Ini berbasis abjad A, B, C, D dan seterusnya ya. Nah, satu lagi yang perlu Anda pahami yaitu kalau dia ini apa ini, kalau kamu kasih koma seperti ini nggak ada nih ya, nggak ada. Azumardi Azra namanya memang Azumardi Azra ya. Kalau yang dipisah, yang dibuat seperti ini kesannya namanya itu Azra Azumardi ya, nama keluarga yang didepankan. Nggak ada di dalam konteks Indonesia nama orang Indonesia tetap
Azumardi Azra, Azumadri Azra, ya nggak pakai koma-koma ini, ya nggak ada koma-koma ini. Deliar Nur. Kalau mau pakai koma ini mestinya Nur Deliar, Azra Azumadri, ya. Nah, nih, ya kan. Nah, Elizabeth Grave, ya. Ini nama kata terakhir dari nama orang asing yang diletakkan di depan ini, ya. Nah, seperti ini, Grave, titik, koma, Elizabeth, titik, koma. Nah, ini daftar pustaka. Gusti Asnan ya Gusti Asnan saja, jangan dikasih koma itu, ya. Koma, titik koma seperti ini, ya. Deliar Nur, Gusti Asnan, ya. Nah, Deliar Nur ini kalau namanya sama, di atas sama gitu, ya. Jadi dikasih ini aja. Nah, ya. Jadi kasih seperti itu saja. Nah, sama tuh Gusti Asnan. Nih Headler, jangan Headler nih. Hati-hati nama orang, judul buku, tahun terbit, tempat terbit. Ini namanya, dia harusnya kamu nulis F-nya 2, ini 1. Ya, teliti lagi. Ya. Teliti lagi. Ya, semuanya. Nih Audrey ini apa nih? Coba cek lagi. Kalau kamu seperti ini, orang kamu sesungguhnya buka kelemahanmu sendiri bahwa kamu nggak baca bukunya. Ya, kalau kamu bilang, oh iya saya punya bukunya Pak, nggak bisa. Kalau kamu punya bukunya kok bisa salah namanya? Oh maaf Pak, kesalahan saya. Ya nggak boleh ada kesalahan. Ya, nggak ada kesalahan, nggak boleh ada kesalahan ini. Ya, nih Kahin GMTC ini apa ini? Dari mana kamu tahu nih nama orang seperti ini? Ya, artinya kamu ingin buka diri sendiri bahwa kamu nggak baca bukunya, kamu nggak tahu bukunya ini. Ya, ini metodologi sejarah ini. Ya. Nah, perbaiki, lihat lagi nih politisi I-nya 2. Inilah seni dalam menulis itu, nggak boleh ada salah, nggak boleh ada kesalahan fatal seperti ini. Ini fatal sekali, ini seninya, ya, ini seninya. Jadi kalau nulis seperti ini ya, Taufik Abdullah Wangsa Wijaya, ini nggak ada koma-koma. Ini saya nggak tahu dari mana judul kamu belajar tentang menulis nama-nama seperti ini dalam pustaka. Coba lihat tulisan atau buku-buku karya-karya yang ditulis oleh sejarawan. Nah, coba lihat seperti apa dia menulis daftar pustaka, ya. Nah, ini daftar pustakanya. Catatan saya, perbaiki lagi, cek nama mereka, jangan salah karena akan bermasalah, ya. Ini coba Yogyakarta ini apa ini? Apakah memang seperti ini penulisannya? Ya. Apakah Citra Pustaka ini dari Yogyakarta? Kamu bisa bermasalah kamu nih. Ya, Citra Pustaka ini apakah dari Yogyakarta, penerbit Yogyakarta ini? Jangan salah, kamu bisa digugat orang nanti. Kesalahan-kesalahan seperti ini bisa berdampak pada gugatan orang. Ya. Nama-nama orang yang nggak bisa disalah-salahkan. Ya, namamu Yetri tapi ditulis orang Yetro, gimana? Ya nggak enak kan? Nggak boleh ada salah. Judul tulisan orang juga, jangan pikir bahwa oh ini sesuatu yang biasa saja, karena enggak, orang melalui proses yang panjang loh sampai menghasilkan judul, sampai kemudian menghasilkan karya seperti inilah. Tiba-tiba di tangan kamu menjadi tidak berarti di sini, ya, tidak terhargai jadinya, ya kan? Nah, ini yang perlu diperbaiki, ya. Sedangkan saya berharap hal-hal yang remeh-temeh, mungkin menurutmu remeh-temeh ini, ya kalau dia remeh-temeh harusnya enggak bermasalah, ya. Justru yang berat-berat kalau salah ya nggak masalah, tapi kalau hal yang remeh-temeh seperti ini ya salah, ya orang bertanya lagi, ini nih modernisasi. Nah, coba kamu baca lagi, ini kata yang benar tuh yang apa,
ya. Kamu baca bukunya enggak? Jangan-jangan nggak baca bukunya. Kok nggak tahu? Kan tinggal lihat judulnya saja. Ya, jangan-jangan ini copy paste dari mana gitu ya. Nah, jadi kalau buku-buku ini di daftar pustaka ini kamu punya semuanya, maka judulnya, nama pengarangnya, tahun terbitnya, tempat terbitnya tidak salah. Itu udah pasti sekali. Ya, jadi kalau memang tidak ada nggak usah dipaksakan, jangan menunjukkan banyak daftar pustaka, enggak. Ya, daftar pustaka itu cukup buku-buku yang memang dipakai di dalam bagian ini, proposal ini. Apa buku yang dipakai ya itu aja tulis ya, jangan terlalu banyak masukan ya, nggak perlu. Ya, jadi itu catatannya, perbaiki lagi, cek lagi nama mereka, jangan sampai salah. Ya, itu akan sangat memalukan, justru itu sangat menghina para penulis-penulis ini. Ya, tiba-tiba kamu nulisnya salah nama mereka, padahal menurutmu kamu memiliki bukunya, tapi kok nulisnya salah, jangan-jangan nggak ada gitu loh. Jadi dari sana orang bisa menilai kita ini sok-sokan atau memang punya bukunya, ya. Nah, jadi nanti cobalah lagi ini judul-judul ini, ya. Saya sangat concern, dan banyak para penulis yang lain atau para pembaca yang lain juga sangat concern dengan kata-kata yang salah seperti itu. Itu mestinya nggak boleh lagi, nggak boleh, ya. Apalagi itu ditulis oleh mahasiswa di tahun akhir. Kalau anak-anak tahun 1 ya iyalah, tapi anak-anak yang udah mau tamat itu nggak boleh lagi itu, ya. Oke, itu saja saya pikir. Saya tunggu perbaikan.